Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Namanya ta'ala wa ta'ala wa ibadah wa istibadah wa astagfirullah segi kita bukan bersedia Rasulih wa doa adalah mudah adalah ta'ala khair di barakatihi wa khufrihi wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan setiap kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih melanjutkan kajian tarikh Islam kita pada pembahasan khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima pinangan daripada Ali bin Abi Thalib terhadap Sayyidah Fatimah dan dinikahkan dengan bentuk lamaran yang unik, karena pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini hanya bermodalkan, bisa dibilang modal nekat, melamar anak kesayangan Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah bertanya tentang apa yang dipersiapkan dari mahar, Sayyidina Ali ini bahkan kebingungan karena merasa tidak ada yang memiliki, merasa bahwasanya beliau ini tidak memiliki harta sebagaimana sahabat-sahabat lainnya. Sampai kemudian Rasulullah memberikan jalan, memberikan solusi dengan menunjukkan bahwasanya ia memiliki satu mantel perang, satu baju besi yang dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Ali. Namun kondisi mantel tersebut tentu sudah tidak bagus lagi, sehingga dianggap oleh Sayyidina Ali tidak layak untuk dijadikan mahar. Namun Rasulullah memberikan isyarat untuk menggunakan baju perang tersebut, sehingga kemudian Sayyidina Ali membawa baju tersebut untuk dijual di pasar Madinah. Maka pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana pada saat Sayyidina Utsman melihat Ali bin Abi Thalib membawa baju besinya untuk dijual, dan ini menimbulkan pertanyaan karena untuk apa Sayyidina Ali harus sampai menjual baju besi yang tentunya sangat dibutuhkan dalam peperangan. Maka Sayyidina Ali menceritakan bahwa ia membutuhkan harganya untuk menjadi mahar daripada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidina Utsman yang memang pada dasarnya orang yang sangat baik, sangat dermawan, akhirnya membeli baju besi tersebut dengan harga termahal, yang kalau secara hitungan sebenarnya tidak masuk karena bajunya sudah lumayan sering dipakai dan sudah rusak sedikit. Tapi Sayyidina Utsman pada hakikatnya memang ingin memberikan bantuan kepada Sayyidina Ali, lalu memberikan harga yang cukup tinggi, yaitu sebesar 400 dirham untuk mantel perang yang sudah agak lusuh tersebut. Maka setelah ijab kabul, pembelian sah, maka setelah itu Sayyidina Utsman berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jadikan mantel ini sebagai hadiah dariku. Jadi Sayyidina Utsman itu menjaga marwah daripada Sayyidina Ali, tidak memberikan harta secara cuma-cuma, menerima orang yang dijual oleh Sayyidina Ali, tapi setelah selesai akad tersebut, barang yang dijual oleh Sayyidina Ali, yaitu baju besi itu, dikembalikan kepada Sayyidina Ali sebagai hadiah pernikahan. Maka ketika Sayyidina Ali menghadap Rasulullah dan menceritakan hal tersebut, tapi tersenyum lalu mendoakan kebaikan bagi sahabat Utsman bin Affan. Maka dengan
modal yang tadi telah diberikan oleh Sayyidina Utsman itu semua menjadi mahar untuk pernikahan antara Sayyidah Fatimah bintul Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu sahabat Sa'ad mengatakan bahwasanya tidak mungkin ada pernikahan dan yang tidak ada walimahnya. Maka ia mengatakan, aku akan menyumbangkan 1 ekor kambing untuk menjadi lauk acara walimah. Sementara beberapa orang sahabat Ansor kemudian mengumpulkan beberapa stok makanan yang kemudian dimasak dan dijadikan sebagai hidangan pada acara walimahnya pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Pernikahan yang tentunya sangat sederhana sekali, dengan resepsi yang sangat sederhana sekali, bahkan dengan mahar yang sangat sederhana sekali. Akan tetapi kesederhanaan ini tidak menghilangkan keberkahan bagi keluarga ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam perjalanannya, kalau seandainya kita membayangkan seorang pemimpin dan anak terakhirnya atau anak bungsunya menikah dengan orang yang disukainya, maka mungkin bayangan kita adalah kehidupannya akan disubsidi dan akan merasakan kehidupan yang layak. Maka jawabannya adalah tidak. Rasulullah SAW tidak memberikan subsidi kemewahan atau kemudahan bagi pasangan muda ini, yaitu pasangan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Hal ini sebagaimana yang diceritakan di dalam satu riwayat, bahwasanya untuk masa sehari-hari Sayyidah Fatimah itu sering menyiapkan, menunggu gandum sehingga bisa untuk dimasak sehingga sampai tangan beliau itu lecet. Bayangkan anak seorang pemimpin, anak seorang presiden, untuk menyiapkan makannya sendiri harus bersusah payah, sampai-sampai tangan daripada Sayyidah Fatimah ini lecet, berkah kemerahan, dan ini kemudian membuat suaminya Sayyidina Ali merasa iba, merasa kasihan, lalu mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai istriku, bukankah Rasulullah baru saja mendapatkan tawanan dari peperangan di Khaybar? Maka apakah engkau berkenan untuk kita meminta kepada Rasulullah seorang pembantu yang nanti akan bertugas untuk menyiapkan makanan bagi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah? Jadi kalau zaman dulu gandum itu ditumbuk dulu, dipersiapkan, setelah itu baru kemudian bisa dimasak. Dan itu gambarannya mungkin kalau sekarang itu kalau kita masak nasi, sekarang nasinya sudah, berasnya sudah siap masak. Tapi kalau kita dari sawah dalam masih bentuk buritan, harus ditumbuk dulu sampai lepas dari kulitnya, kemudian dibersihkan, dipisahkan antara keduanya sampai siap untuk dimasak. Nah, itulah yang dilakoni oleh Sayyidah Fatimah. Maka kemudian dari sinilah seorang ulama besar yang kita kenal dengan nama Imam Malik itu mengatakan bahwasanya bagi seorang istri itu diwajibkan untuk mempersiapkan ataupun memasak bagi suaminya, meskipun sebagian besar atau mayoritas daripada ulama lain mengatakan tidak wajib. Dan beliau mengambil dari hal ini, dari kejadian ini, di mana kita mendapatkan bahwasanya seorang yang mulia, berdasarkan mulia, putri tersayang dari orang yang mulia, yang namanya terpampang di depan pintu surga, ternyata harus merasakan kesulitan yang luar biasa pada saat menjalani kehidupan rumah tangga. Karena itulah kemudian hal
ini yang mendorong Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencoba, bukan meminta harta, bukan meminta apa, tapi hanya meminta orang yang bisa meringankan beban Sayyidah Fatimah. Dan ini merupakan belas kasihan dari seorang suami terhadap kesusahan istrinya. Maka pada saat itu keduanya menghadap Rasulullah dan mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, tangannya Fatimah ini anak kesayanganmu lecet bengkak dan dia kesakitan karena terus-menerus mengadon, menunggu makanan untuk dipersiapkan untuk suami dan anak-anaknya. Maka kiranya kalau seandainya diperbolehkan, beliau meminta agar Rasulullah memberikan seorang pembantu yang bisa membantu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Kalau nalar kita sebagai seorang ayah, apalagi ini adalah anak perempuan yang paling bungsu mungkin, dalam nalar kita adalah kita akan langsung memberikan apa yang diminta, langsung diberikan. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Rasulullah mengajarkan kepada keluarga kecil ini, kepada anaknya yang paling dia sayang, bahwasanya di situ ada yang lebih penting, di situ ada yang lebih prioritas dibandingkan memberikan fasilitas kepada keluarga Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada kalian, sementara aku membiarkan ahli suffah kelaparan, karena aku tidak mendapatkan sesuatu untuk memberi nafkah mereka. Karena itu aku akan menjual tawaran itu dan hasilnya untuk menafkahi mereka. Siapa ahli suffah? Ahli suffah ini adalah para sahabat Rasulullah yang tinggal di masjid, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, dan jumlahnya itu, puncaknya itu ada jumlahnya sekitar 40 orang. Dan mereka ini menggantungkan makan dan minumnya karena mereka sendiri tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri dari belas kasihan para sahabat yang lain ataupun dari subsidi yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah pernah mendapatkan hadiah segelas susu yang kalau secara hitungan nalar kita diminum satu orang pun sudah habis. Atau ini susu untuk Rasulullah, seharusnya Rasulullah yang isi, kenapa harus orang lain? Tapi Rasulullah tidak. Begitu susu didapatkan, Rasulullah memanggil Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini seorang sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak, itu juga termasuk bagian daripada ahlu suffah di masanya. Dan saat itu Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah yang saat itu sedang kelaparan untuk membagikan susu tersebut kepada ahlu suffah. Masing-masing memegang cangkir dan meminumnya sepuasnya. 40 orang meminum dari satu cangkir. Tentunya ini bagian daripada mukjizat Rasulullah, karena di antara mukjizat Rasulullah adalah memperbanyak makanan atau minuman. Tapi kita melihat ternyata Rasulullah lebih mendahulukan sahabat-sahabat ini, orang-orang lain, kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi alih-alih memberikan tawanan yang atau budak kepada anak kandung beliau, anak perempuan kandung beliau yang paling bungsu, dan tentunya kalau diberikan akan tidak mendapatkan imbalan, tidak ada dapat harganya, dan berarti tidak bisa mensubsidi atau tidak bisa memberi makan ahlu suffah. Maka Nabi lebih mendahulukan ahlu suffah dibandingkan keluarganya sendiri. Maka Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah pulang, dan mereka paham bahwasanya Rasulullah ini bukan benci dengan mereka, bukan memiliki sesuatu hal terhadap mereka, tapi ini tipikal Rasulullah memang selalu mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Maka setelah itu mereka kembali, lalu dalam kondisi kelaparan mereka itu memakai berbaring dan memakai selimut, dan selimut yang mereka pakai ini adalah selimut yang jika ditarik ke kepala, kaki terbuka. Kalau ditarik ke kaki, kepala terbuka. Artinya sangat sederhana sekali kehidupan daripada keluarga Rasulullah SAW ini. Maka Rasulullah datang menemui mereka,
Pada saat mereka melihat Rasulullah datang, mereka ingin bangkit, bangun dari tempat tidur mereka, tapi Rasulullah bilang stop, tetap di tempat kalian. Maka apakah Rasulullah membawa budak menyesal dengan keputusannya? Ternyata Rasulullah membawa sesuatu yang jauh lebih baik. Apa kata Nabi? Aku akan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Maka mereka berdua mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan. Maka Nabi mengatakan, bertasbihlah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, bertakbirlah 10 kali setiap selesai sholat. Dan apabila kalian hendak berbaring di tempat tidur, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Mungkin bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini kok cuma dikasih bacaan, tapi inilah bedanya penerimaan dan pemahaman para salafus saleh, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Bagi mereka, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Kemudian, di antara keistimewaan Sayyidina Ali ini di masa setelah beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah, ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah diamalkan oleh sahabat yang selain, sampai amalan tersebut dicabut perintahnya, yaitu perintah yang ada di dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah ayat An-Najmah. Ayat Najmah ini dalamnya berisi perintah kalau seseorang ingin menemui Rasulullah, karena Rasulullah itu sering disibukkan dengan kedatangan para sahabat yang kadang-kadang tidak tahu waktu, kadang-kadang mereka mengambil waktu-waktu istirahat Rasulullah, tapi kemudian ingin diatur dengan setiap kali hendak bertemu dengan Rasulullah, hendaklah kalian bersedekah. Jadi sebelum ngadep, sedekah dulu, kasih ke orang miskin atau kasih makan, berinfak kepada anak yatim. Yang jelas tidak diarahkan kepada satu tempat, yang penting bersedekah dulu. Nah, perintah ini tentunya memberatkan bagi para sahabat di masa itu, karena bagi para sahabat tidak banyak sahabat yang kaya di masa itu, sehingga jangankan untuk berinfak, untuk makan mereka saja kadang-kadang mereka terkadang makan, terkadang tidak. Sehingga ayat ini kemudian dihapus secara hukum, tapi ayatnya sampai sekarang masih ada, tapi secara hukum sudah tidak berlaku lagi, mansuh dengan ayat yang selanjutnya. Namun yang menarik, setelah perintah itu turun, hanya satu orang yang sempat mengamalkan perintah tersebut, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat ayat tersebut turun, dia hendak menghadap Rasulullah SAW, maka mendengarkan perintah untuk bersedekah itu, ia mengeluarkan uang 1 dirham, dia sedekahkan baru menghadap Rasulullah. Setelah dia menghadap Rasulullah, turun ayat selanjutnya yang menghapus kewajiban untuk bersedekah tersebut. Maka kata Sayyidina Ali, aku adalah satu-satunya orang yang melakukan perintah tersebut. Dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Ada satu kisah yang akan sangat panjang, mulai dari kecerdasan sampai nanti puncaknya adalah bagaimana beliau memanajemen konflik yang terjadi di akhir masa pemerintahan beliau. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.